Ya, kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah kita masuk ke kelas bimbingan sesi 2. Nah, hari ini Om Ipot akan bahas tentang desain karakter. Untuk tugas pertama premis sudah kolek semua ke email. Tinggal satu ya ke Fauzan, belum masuk nih ke Fauzan. Nanti satu persatu akan dicek sama Om Ipot untuk jadi story buat Project Komik Junior 2. Ya, sudah jam 9:03 sambil menunggu yang lain. Kakak-kakak yang lain udah siap ya? Kak Sigit serahkan langsung ke Om Ipot. Tafadhol, silakan Om Ipot. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Sigit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali setelah sepekan kemarin kita berpisah ya. Berpisah juga untuk berkarya. Namanya siapa, Bang? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Tidak kurang suatu apa, udah sarapan juga ya. Ya pokoknya kita sama-sama berdoa semoga kita sekeluarga juga keluarga besar kita semua ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang buruk ini, dan kita berdoa semoga wabah ini segera berlalu dan ya insya Allah kita bisa bertemu secara langsung ya, secara offline, tidak online seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, mungkin Om Ipot akan sedikit review ya terkait apa yang sudah Om Ipot berikan kemarin pekan lalu ya, tentang bagaimana kita berproses dalam pencarian ide. Ide-ide yang selama ini sebenarnya sudah ada di sekitar kita, tapi kita masih bingung ya, masih kebingungan untuk menangkapnya ya. Jadi kalau Om Ipot ibaratkan ide itu sebagai ikan, sebagai ikan-ikan yang ada di sekitar kita, dan kita mungkin saat ini sebenarnya sudah berada di kolam yang tepat ya. Kalau bahasa Betawi kolam itu empang ya. Berada di empang yang tepat ya. Ikannya banyak nih, tapi kita bingung cara nangkepnya. Nah, ikan-ikan itu sebenarnya seperti sebuah ide. Nah, yang seperti Om Ipot bilang kemarin bahwa ide ini tidak hanya dipakai oleh kita yang saat ini sedang membangun sebuah cerita komik, tapi juga dipakai oleh bidang-bidang lain, termasuk juga kayak misalnya stand up komedian ya. Dia butuh ide sama seperti kita kemarin ya. Dia juga butuh sama pola-pola kemarin ya, seperti problem, konflik, solusi gitu. Bahkan kalau teman-teman perhatikan misalnya grup lawak gitu ya, misalnya mereka bertiga gitu. Pasti ada satu orang tuh yang dia kerjaannya tuh marah-marah. Nah, tapi ada satu kerjaan orang yang ngaco gitu ya. Kalau ngomong nggak pernah nyambung. Nah, ini akan menimbulkan konflik. Konflik ini butuh agar tercipta kelucuan. Nah, itu di humor saja seperti itu ya. Jadi konflik itu dibutuhkan. Jadi kalau diibaratkan makanan, ya misalnya kemarin problem, konflik, solusi ya. Problemnya adalah lapar, ya solusinya berarti makan. Tapi kalau cuman makan saja itu
biasa-biasa aja, nggak sedap tuh makanannya. Nah, konflik ini seperti garam. Konflik ini seperti penyedap rasa. Mungkin juga konflik ini seperti sambal. Orang mungkin kepedesan, tapi orang ada yang suka dan nambah terus tuh sambalnya. Nah, konflik itu seperti itu, teman-teman. Jadi perlulah diberikan sedikit bumbu ya, sedikit konflik di dalam ide cerita kita. Ya. Yang kemarin kita sudah bahas sama-sama dan teman-teman sudah mengirimkan semua premis ya yang ada di email yang mohon maaf Om Ipot belum bisa cek satu persatu. Ya, kalau nanti akan Om Ipot lihat ya. Dan akan Om Ipot diskusikan dengan Kak Sigit. Baik, kalau kemarin kita membahas, sebenarnya kemarin kita tidak membahas ide dan cerita saja ya. Kemarin Om Ipot juga share materi tentang bagaimana membuat balon kata yang baik, bagaimana mengkomposisikan ya balon kata itu tidak meniban karakter yang kita buat gitu ya. Maka perlu kita membuat yang namanya storyboard. Nah, storyboard juga panjang ya. Ini tidak cuma dipakai di komik, tapi juga dipakai di pembuatan film ya, pembuatan film animasi, baik animasi seri maupun animasi yang layar lebar. Itu perlu sekali ya. Karena disitulah nanti kita bisa merubah ya. Kalau misalnya ketika kita udah buat storyboard, storyboardnya juga berdasarkan cerita yang sudah kita buat. Ya. Oh ternyata masih ada yang nggak srek sama kita. Pemilihan apa misalnya, adegannya harus begini, ternyata kita itu bisa dirubah di storyboardnya. Dan kemudian yang kemarin Om Ipot itu sharing terakhir itu tentang ragam kotak panel ya. Nah di ragam kotak panel ini ya teman-teman bisa melihat ya. Nah ini panel standar kalau kita membuat komik ya. Nah seperti yang kemarin Om Ipot bilang juga, nanti mungkin bisa menunggu arahan dari Kak Sigit dan tim Ihsan Media berapa sih ukuran gambar ya, ukuran gambar. Kalau kertas terserah teman-teman, tapi ukuran gambar yang teman-teman harus buat sebagai standar buku yang akan dicetak oleh Ihsan Media. Ya, karena Ihsan Media nanti akan membuat format buku. Nah, berarti ketika karya teman-teman dikumpulkan dalam satu buku itu, berarti ukurannya harus sama. Cerita boleh beda, tapi ukuran panelnya, ukuran kotaknya teman-teman harus sama, mengikuti arahan dari nanti tim Ihsan Media. Ya, seperti ini nih dari batas kertas ke panel nanti ya. Ini idealnya 1 cm ya, tapi ini adalah belum ada garis potong ya. Coba Om Ipot cek dulu, kayaknya waktu itu Om Ipot pernah membuat juga versi yang sudah ada garis potongnya ya. Ntar Om Ipot share deh. Ya, jadi itu perlu ya teman-teman untuk menyesuaikan diri dengan penerbit ya. Supaya kenapa? Pertama, supaya gambar teman-teman tidak terpotong ya. Kedua, teman-teman sudah membantu tim editing dari penerbit ya. Kasihan juga mereka gitu ya. Mereka ntar akan pusing. Ini mana yang mau dipotong? Kalau saya potong ini nanti komikusnya marah gitu ya, kasihan gitu kan. Kalau potong sebelah sini tulisannya nanti yang kepotong gitu ya. Nah, itu kita membantu juga ya. Membantu tim desain. Nah, ini dia nih.
Harus stop share dulu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kalau ini format kertas dari komik Amerika. Standarnya seperti ini. Semua penerbit, mau dia penerbitnya Marvel, penerbitnya DC Comic, ya, penerbit ya, ada Image Comic, ada lagi Dark Horse Comic. Ya, karena format komik Amerika semuanya sama seperti ini. Ya. Nah, inilah format di mereka. Ini ada kertas khusus ya untuk menggambar komik. Ya. Iya, tiap halaman, tiap komikus itu mendapatkan kertas seperti ini. Ada garis-garis biru, ini garis-garis potong ya, garis-garis panduan untuk komikusnya. Kalau tidak salah, ada juga yang dijual bebas. Ya. Nanti teman-teman coba cari di all shop ya, kalau butuh ini ya. Nah, jadi seperti ini nih. Di sini ada kotak, ya. Ini judul komik apa, terus siapa yang menggambar, gitu. Karena ini kan untuk kebutuhan industri di sana ya. Jangan sampai gambar ini ketukar sama gambar komikus yang lain. Makanya perlu dikasih nama setiap halaman. Ini halaman keberapa, judul komiknya apa, ya, panelnya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Nah, garis panel justru dimulai di sini, ya kan? Ini adalah garis potong halaman nih, yang hitam ini. Nanti yang ini dibuang, ini yang membuat garis-garis ini nih. Ini akan dibuang oleh percetakan. Ya. Nah, percetakan mencetak selebar ini, tapi yang dipakai cuman segini. Nah, makanya teman-teman nanti perlu ya tahu juga nanti standarnya dari desain media seperti apa. Ya, beda-beda ini. Kalau ini kan standar dari komik Amerika ya. Komik Jepang juga beda ya. Nah, biasanya kalau Om Epot ketika dulu membuat komik yang pengen ngikutin standar Amerika, ya Om Epot karena belum dapat kertas seperti ini, Om Epot beli kertas sendiri di toko kertas. Waktu itu ada info namanya Kartotek. Ya. Tapi teman-teman pakai kertas A4 aja biasa ya, yang 200 gram nggak apa-apa. Nah, ini sebagai pengetahuan dasar ya buat teman-teman, ukuran kertas. Ya. Ukuran kertas itu kalau di toko kertas, ya itu ukurannya A0 atau disebutnya plano. Ya. A0 ini disebutnya ya, 1 plano. Nah, sebenarnya mudah untuk mengidentifikasi kertas itu. A0 dibagi 2 jadi A1. A1 dibagi 2 jadi A2. A2 dibagi 2 jadi A3. Ya, kertas gambar A3, nah itu adalah pembelahan dari kertas A2. Kertas A4 ya, yang lebih banyak lagi, yaitu dipakai di tukang fotokopian, itu adalah pembelahan dari A3. Kemudian A4 dibagi 2 jadi A5. Itu buku tulis kita ukurannya A5 tuh. Ya, kalau dilebarin jadi A4 ya. Ya. Nah, A5 dibagi 2 jadi A6. Terus sampai A8. Sampai paling kecil. Kita pakai A5 nanti, Amipot. Kita pakai A5. A4 dibagi 2 ya. Tapi teman-teman tetap menggambar di A4 saja. Karena nanti gambarnya akan diperkecil. Dan kalau diperkecil gambarnya jadi lebih detail. Jadi lebih keren. Ya. Tetap gambarnya di A4 ya. Kalau Amipot dulu gambarnya di A3. Ya. Capek, jadi capek. Capek tapi puas. Tapi hasilnya nanti detail-detailnya akan dapat ya. Kalau Pak Dwi Kun yang bikin Sawung Kampret, dia sampai karena matanya juga sudah mata tua ya. Beliau gambar di kertas A2. Ya. Gambar A2 nanti baru diperkecil. Ya, bisa di-scan atau di fotokopian bisa. Nanti jadi mendetail. Nah, ini
Nah, ini pengetahuan dasar untuk menggambar ya. Nanti mungkin tim Ihsan akan membuat format seperti ini gitu ya. Berapa senti. Jadi teman-teman boleh gambar di sini ya gitu ya. Jadi info-info seperti ini nanti akan di-share oleh tim Ihsan agar teman-teman mengikuti panduan ini. Kalau gambar teman-teman nggak ingin kepotong ya. Tapi kalau nggak ngikutin ini ya nanti resikonya adalah gambar kita terpotong. Ini ada garis potong, ada garis halaman ya. Nah, ini A ukuran kertas gambar kita. B yang garis putus ini ukuran halaman komik dan ya C ini ukuran area gambar kita. Ya nanti tim dari Ihsan akan memberikan arahan. Nah, ini tentang komik strip, kita pas saja. Desain cover nanti ya. Gitu teman-teman. Sekarang kita mereview yang kemarin terakhir Om Ipot share di grup WhatsApp ya tentang panel ya. Nah, untuk panel teman-teman gunakan drawing pen ukuran 0,5 ya. Nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Nah, ini ada pembedaan penebalan panel itu bisa dipakai untuk momen-momen yang teman-teman ingin sampaikan ya. Misalnya ini tebal ya bisa dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang penting. Nah, ini juga kalau yang seperti ini seperti bingkai, ini bisa bercerita untuk kejadian masa lalu. Ya. Ini sebenarnya buat pembaca ya. Jadi pembaca itu biar tidak bingung. Nah, komik Amerika sering begini nih, menggambar adegan seru dengan garis panelnya itu dia nggak beraturan ya. Seperti goresan tinta yang digores dengan cepat. Menandakan nanti adegan aksinya juga begitu ya, gerakan yang sangat cepat. Ya, atau juga ada yang seperti sobekan kertas. Nah, ini juga ada juga yang memanfaatkan unsur-unsur alam sebagai kotak panel. Jadi orang-orang atau pembaca menganggapnya ini bukan panel, ya. Tapi sebenarnya ini seperti ya ini udah kayak panel lah teman-teman. Ada waktu itu teman Om Ipot juga bikin komik, dia kotak panelnya tidak kotak tapi seperti ini bentuknya, dibatasi oleh pohon, dibatasi oleh bunga-bunga, dibatasi oleh daun-daun gitu. Iya boleh-boleh saja. Nah, ini misalnya begini, satu halaman ya. Ini adegan lain. Nah, ini ada di tengah kita misalnya mau membuat panelnya tanpa garis. Boleh ya. Kenapa boleh? Karena sudah dibatasi oleh garis panel yang sini. Ya. Pembaca sudah menganggap ini sudah panel tersendiri. Atau juga yang di bawah ini panelnya garis panelnya cuma setengah, sisanya dia lepas. Itu nggak apa-apa juga ya. Ini untuk memberikan kesan ya untuk mata pembaca agar rileks gitu ya. Bahwa adegan terakhir itu dia ada di misalnya di tengah kota gitu ya. Nah, alur baca kemarin Muput belum jelaskan ya. Ini kalau standarnya komik kita ya, karena kita juga membaca tulisan Latin kan dari kiri ke kanan ya, otomatis kita membaca komik juga sebenarnya dari kiri ke kanan, dari kotak kiri terus berlanjut ke kanan, dari mentok ke kanan kita balik lagi ke bawah terus gitu ya. Namun ada juga ya seperti kita tahu ya komik Jepang itu dari kanan ke kiri ya. Kenapa mereka
begitu karena huruf kanjinya itu bisa ditulis dari kanan ke kiri, bisa dari kiri ke kanan gitu. Dan mereka sudah menerapkan ini sudah lama, sudah bertahun-tahun. Jadi mereka terbiasa dengan kanan ke kiri. Ya, mungkin sebagian teman-teman juga sudah terbiasa ya dengan komik yang disajikan bacanya itu dari kanan ke kiri. Nah, ini teman-teman makanya dari awal harus menentukan kalau dari kiri ke kanan, ya, atau misalnya dari, ya, kalau teman-teman dari kiri ke kanan, jangan menggambar yang formatnya A. Ya. Jadi kayak, nah ini seperti ini, kita formatnya dari kiri ke kanan, ya kan? Nah, kayaknya standarnya kita dari kiri ke kanan ya, kalau Ihsan Media ya. Jadi teman-teman nanti membuat komiknya dari formatnya kiri ke kanan. Nah, ketika membaca panelnya dari kiri ke kanan, nah dialognya juga sama. Tidak boleh yang kiri duluan baru yang gini maksudnya. Kalau kiri itu bertanya, ya, yang kanan itu menimpali. Jangan yang dia menimpali dulu baru yang mengajukan omongan di awal. Nah, ini seperti ini. Kalau kita dari kiri ke kanan, kalau pakai format ini membingungkan. Meskipun dia ada di atas, Vin, aku punya guru baru. Kita pasti akan baca ini dulu. Aku juga punya, Vin, aku punya guru baru. Loh kok sama, orangnya besar persis King Kong. Sepertinya nggak nyambung gitu ya. Kemudian apalagi ditambah di belakangnya itu kurang. Besar seperti King Kong ya. Gitu ya. Tapi coba kalau dari memakai format yang ini. Dari sini ke sini. Vin, aku punya guru baru. Aku juga punya, orangnya besar persis King Kong. Loh, kok sama? Enak kan bacanya? Dibanding yang ini. Kita mungkin akan berpikir, pembaca masa nggak tahu sih, harusnya kan baca ini dulu. Pembaca itu ketika pembacaan pertama sudah nggak enak, ya nanti baca berikutnya dia akan nggak enak terus. Makanya dari awal kita sudah bikin enak pembaca. Jadi ketika sekali baca, pembaca itu sudah enak teman-teman. Ya, maka teman-teman harus membuat format yang nyaman buat pembaca. Jadi ketika pembaca sekali baca, itu dia langsung paham. Vin, aku punya guru baru. Aku juga punya. Orangnya besar seperti King Kong. Loh kok sama? Besar seperti King Kong ya. Nah, ini adegan terakhir yang kalau disebut di komedi namanya punchline ya. Atau pukulan. Nah, ini yang membuat orang itu jadi wah, wow, ketawa dan segala macam. Nah, itu punchline. Nah, makanya kalau penempatan ini salah, punchline-nya nggak dapet. Ya, gitu teman-teman. Nah, ini juga perlu dihindari juga ya. Kalau ini perlu dihindari. Kalau tadi kan pilihannya. Pilihan tapi juga teman-teman harus hati-hati. Kalau ini memang harus dihindari. Misalnya format A. Hey Tom, ikanmu dimakan kucing. Oh, wah, ups. Nah, di sini kesalahannya di mana? Kekeliruannya di mana? Ya. Kekeliruannya ada di A apa di B? Format A atau format B? Ya. Kekeliruan ada di yang format A, teman-teman. Kenapa ada di format A? Kita lihat. Ini tokoh A ada di kiri, tokoh B ada di kanan. Tapi kenapa di panel kedua, tokoh B ada di kiri, tokoh A ada di kanan? Ya, ini nggak boleh. Ya. Nggak bisa juga dengan beralasan, Mas, itu kan kameranya muter dari sebelah sini, kamera berputar ke arah sebelah sana. Pembaca tidak tahu itu gitu ya. Jadi jangan membingungkan pembaca. Ya, jadi kalau dialog seperti ini, ketika dia ada di kiri misalnya A,
maka di panel berikutnya si A tetap harus ada di kiri. Agar apa? Agar pembaca tidak kebingungan. Ya. Nah, ini ibaratnya sama seperti kita menaruh, ya, seperti syuting ya, seperti kamera. Ini pembaca nih. Ini si A ada di sini, si B ada di sini. Ini kamera kan. Kemudian di panel, di adegan berikutnya, ini seperti tukeran tempat. Nanti pembaca yang bingung. Ya. Ini di animasi juga sesuatu yang harus dihindari. Ini disebutnya kamera jumping atau kameranya seakan-akan melompat. Ya. Nanti pembaca atau penonton yang kebingungan. Maka dihindari penggambaran adegan seperti ini. Kalau udah di kiri aja. Di panel berikutnya konsisten selama dia masih dalam satu scene. Ya. Satu scene itu adalah tempatnya sama. Misalnya dia ketika dibuka dialog itu ada misalnya di kebun. Ya, ketika di kebun, maka berarti selama dia ada di kebun itu, maka posisinya nggak boleh berubah. Ya. Nah, ketika scene itu selesai, oke, kita berangkat yuk. Oke, yuk. Udah, satu scene itu selesai, kita ganti scene berikutnya misalnya di dalam mobil. Nah, itu boleh. Baru sudah boleh diacak lagi posisinya. Gitu. Gitu, teman-teman. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Lanjut. Oke, lanjut dulu Om Ipot. Oke. Sekarang ketika kita ke desain cover ya. Desain cover. Desain karakter, Om. Desain karakter. Terus mana dia? Bentar diatur dulu ya. Ini kotak panel sudah selesai. Desain karakter ini dia. 007. Desain karakter. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, desain karakter ini adalah ini baru kita buat setelah kita selesai kemarin membuat premis, ya. Karena di premis itu sudah ketahuan tokohnya siapa saja. Di premis itu teman-teman sudah harus memutuskan tokohnya ada berapa. Apakah ada 2 kah? Apakah ada 3? Atau memang sendirian? Dengan tetap memperhatikan formula yang kemarin sudah kita bahas. Ya. Problem, konflik, solusi. Meskipun dia sendirian. Ya. Nah, desain karakter ini adalah sebelum kita membuatnya, teman-teman harus membuat deskripsi karakter. Ya. Nah, deskripsi karakter itu adalah sebuah penggambaran dari premis tadi. Ini kita misalnya gini nih. Anggap aja teman-teman mendapatkan ide dari penulis yang tidak bisa menggambar. Tapi dia bisa mendeskripsikan, bisa menggambarkan tokoh tersebut lewat tulisan. Ya. Atau teman-teman mungkin ya membaca Harry Potter, ya kan? Di situ kan dideskripsikan ya Harry Potter itu. Ya, seorang anak kurus, bajunya selalu kebesaran, ya, dia memakai kacamata bulat, ya, rambutnya juga hampir nggak pernah disisir,
Ya, dan yang paling mencolok dia ada luka seperti simbol petir di atas dahi kanannya. Nah, itu namanya deskripsi karakter, teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum membuat karakter, teman-teman bikin ini dulu ya, namanya deskripsi karakter. Nah, misalnya seorang anak perempuan yang memakai jilbab berbentuk kelinci misalnya. Ya. Dia selalu membawa tas berisi buku-buku dan dia memakai sepatu bot karet, kayak gitu ya. Itu deskripsi karakter. Itu karakter pertama. Karakter kedua seperti apa? Karakter kedua ibu, berarti kita mendeskripsikan ibu, seorang ibu yang memakai kacamata, ibunya galak misalnya gitu ya. Nah, kalau itu ditulis aja dulu semua ya. Nanti kita gambarin galaknya nanti belakangannya. Pokoknya itu digambarkan dulu dituliskan dulu, digambarkan dengan tulisan ya. Deskripsi itu menggambarkan dengan tulisan. Nah, ketika sudah membuat deskripsi karakter, barulah teman-teman membuat sketsanya. Nah, seperti ini. Deskripsi karakternya misalnya seorang anak laki-laki pemberani memakai helm berbentuk kubah masjid dengan memakai kostum pelindung tubuh, ya, ada shield di lehernya. Tahapan 1 kita membuat sesuai dengan deskripsinya. Ya. Kemudian tahapan kedua ya baru mulai didetilkan. Sampai tahap ketiga. Untuk nama teman-teman mungkin sudah bisa dinamakan di depan nih tokohnya siapa namanya. Biasanya seorang penulis pasti dia sudah tahu ini namanya ini nih. Cuman ini gambarnya saya belum tahu nih ya. Saya belum gambarin ya. Nah, ini teman-teman seperti ini. Ini beda orang bisa saja beda gambar, beda karakter yang digambar. Ayo anak-anak, misalnya gitu ya. Ayo teman-teman gambar sekarang anak laki-laki yang pemberani memakai helm berbentuk kubah masjid dengan memakai kostum pelindung tubuh dan ada shawl di lehernya. Ya, seperti Kamen Rider misalnya. Nanti beda-beda yang gambar. Ya, interpretasinya beda-beda. Nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi itu jadi memperkaya karakter kita. Nah, intinya adalah bahwa deskripsi karakter ini bisa memperkaya karakter yang akan kita pakai ya, untuk komik kita. Nah, misalnya ini ya, deskripsi karakter. Yang kedua, seorang anak laki-laki yang ceroboh memakai kacamata bulat, rambut disisir ke samping ya. Kalau teman-teman sekarang menutup gambar yang sebelah kanan, ya, teman-teman mungkin yang sudah nonton Doraemon tahu kalau itu adalah misalnya Nobita. Ya. Tapi kalau yang belum tahu, ya dia akan membayangkan hal yang lain. Ya. Dia akan menggambar mungkin sosok yang lain. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nggak kita memakai deskripsi karakter seperti ini? Boleh. Tapi gambar ini jangan seperti menggambar Nobita. Ya, karena di situ ada yang namanya hak cipta. Ya, hak cipta itu sesuatu yang tidak boleh dipakai kecuali sudah ada izinnya. Ya. Nah, boleh teman-teman pakai deskripsi karakter seperti itu, tapi gambarkan tokoh yang berbeda. Sama-sama ceroboh, sama-sama memakai kacamata bulat, sama-sama rambutnya disisir ke samping. Ya. Tapi gambarikannya jangan gambarin Nobita. Mungkin rambutnya beda ya. Kalau ini Nobita sisir ke kanan, ya teman-teman sisirnya ke kiri. Atau bisa juga rambutnya dibikin ikal, bisa. Ya. Kemudian karakter ketiga ya, sebuah robot berbentuk bulat-bulat. Nah, ini teman-teman juga
tidak mesti menggambar Doraemon dengan deskripsi seperti ini. Ya. Itu teman-teman. Nah, itu tentang desain karakter ya. Misalnya sekarang Om mencontohkan ya. Kita akan mencontohkan deskripsi membuat desain karakter. Nah, teman-teman, desain karakter ini berguna tidak hanya untuk komik ya, tapi juga dalam pembuatan misalnya games ya. Nah, kemudian apalagi ya? Ya membuat film juga itu perlu desain karakter ya. Misalnya, nah ini coba ya, buka dulu Photoshop. Kita praktek menggambar. Sampai sini ada yang ingin bertanya, teman-teman? Yang mau nanya langsung aja ya. Yang ingin bertanya boleh dinyalakan mikrofonnya ya. Kemudian langsung bertanya. Ya. Nah, misalnya seperti tadi itu ada deskripsi karakter orang anak yang ceroboh ya. Misalnya ini kita list dulu ya sebagai panduan. Sebentar. Deskripsi. Ya teman-teman, deskripsi karakter bisa seperti ini aja nih. Anak laki-laki. Kemudian kedua, kacamata. Terus apa? Ceroboh. Nah, gitu ya. Rambut apa? Belah rambut lurus saja gitu ya. Nah, sebelum kita menggambar komik ya, ini tantangan kita pertama sebagai komikus adalah membuat karakter seperti ini. Jadi tidak hanya langsung menggambar ketika membuat komik, teman-teman. Deskripsi karakter juga akan berfungsi untuk membedakan karakter satu dengan karakter lainnya. Ya. Jadi gambar kita nggak sama. Ya. Misalnya kita buat sketsa dulu. Kita buat kepala dulu ya. Nah, untuk urusan gaya gambar, Om Ipot serahkan ke teman-teman masing-masing ya.
untuk menggambarkan cerobohnya bagaimana nih? Apa anak laki-laki ya memakai kacamata. Kacamata seperti apa? Nah, ini bisa diperjelas juga ya. Misalnya pakai kacamata apa? Yang tebal. Misalnya gitu. Karena kacamata juga menjadi ciri khas ya teman-teman. Nah ini kayak Omi potong. Nah, sembrono juga bisa kita gambarkan dengan seseorang yang penuh semangat, ya, tapi dia tidak memperhatikan jalannya. Misalnya rambutnya begitulah. Atau, nah ini bisa juga dideskripsikan misalnya anaknya urakan, misalnya penampilannya urakan. Penampilan urakan. Nah, teman-teman juga pasti tahu ya kalau rambut itu bisa menjadi ciri khas dari karakter. Nah, misalnya beginilah. Nah, ini buat ini aja sih, ya, namanya buat pengenalan karakter. Ya, ketika di sini Om Ipot menggambarkan dia anak laki-laki, kemudian pakai kacamata tebal, ceroboh. Nah, cerobohnya di mana? Ya, ketika dia berjalan dia tidak memperhatikan ada mobil mainan di sini, yang kalau dia injak, ya dia bisa kepleset, ya, atau kakinya minimal akan kesakitan. Nah, rambut lurus juga teman-teman bisa mencari bentuk sendiri ya. Mau seperti ombak kayak begini, mau apa gitu. Itu ntar teman-teman bisa cari ya. Dan usahakan kalau misalnya toko laki-lakinya ada lebih dari satu, bedakan di rambut atau di aksesoris ya. Misalnya dia senang memakai topi misalnya. Tapi topinya terbalik. Nah, ini boleh juga ini digambarkan. Topinya ini tidak pernah dilepas meskipun dia pergi untuk mandi. Misalnya gitu ya. Nah, ini jadi ciri khas ya. Penampilan urakan misalnya. Gitu ya. Urakannya di mana? Nah, misalnya kita membuat si anak ini kalau bajunya nggak pernah dikancingin. Gitu. Wah, ntar yang perempuan ada yang protes nih. Kok anak laki-laki doang? Ya, anak perempuan nggak ada. Sekarang kita coba gambar anak perempuan. Oke.
Karakter kedua. Kita lihat. Karakter 2. Anak perempuan. Kutu buku. Misalnya. Suka berpetualang. Pemberani. Wow, keren. Nah, ini juga teman-teman, Om Ipot hampir lupa bahwa pernah dapat materi pembuatan karakter itu dari seorang penulis ternama. Dia bilang bahwa tokoh yang bagus itu ada kelebihan, ada kekurangan, ya. Jadi teman-teman tampilkan itu juga gitu sebagai penguat karakternya. Misalnya ya, sikap positifnya apa? Sisi positif dia apa? Misalnya pemberani kan sisi positif, sikap positif ya, sifat positif. Pemberani untuk menegur orang yang salah, misalnya gitu ya. Nah, misalnya ini nih, langsung ditulis ya. Pemberani menegur orang yang salah. Nah, tapi kita harus tampilkan juga kelemahannya dia. Kelemahannya dia adalah takut sama ayam. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia berani. Misalnya dia berani sama preman. Tapi dia tidak berani sama ayam. Nah, bagaimana menggambarkannya? Nah, misalnya. Kita fokus ke ini aja ya, anak perempuan, kutu buku, suka bertualang, dan pemberani. Dingin ya udaranya ya. Buat aja pakai. Gak enak belajar online ya, nggak ketemu teman ya. Jaket. Gara-gara. Nah, ini anak perempuan. Kemudian dia ke buku, berarti kemana-mana dia membawa buku. Kemudian misalnya suka berpetualang. Nah, suka berpetualang itu bisa digambarkan dengan sepatu botnya misalnya. Dia senang memakai sepatu bot. Sepatu bot yang tali itu. Nah, suka berpetualangnya kita bisa menggambarkan dia sedang duduk di atas rumput misalnya.
Nah, ini bisa menggambarkan musuhnya dia nih. Nah, gini teman-teman. Ini juga teman-teman sudah bisa menggambar memberikan nama si tokoh tersebut. Gitu teman-teman ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mau nanya ya. Khususnya yang karakter perempuan nih, biasanya yang perempuan berjilbab agak mirip-mirip tuh Omipot. Oh, ya. Cara membuat uniknya cukup sulit tuh biasanya. Ya, teman-teman bisa memberikan ciri pada karakter kita. Misalnya gini ya, sebagai contoh ya. Kita tutup dulu. Kita gambar bulatan-bulatan. Ini contoh aja. Misalnya anak perempuan ya. Nah, muka tiap orang kan juga beda-beda ya. Ada yang mukanya tirus. Ada yang mukanya bulat. Ada yang mukanya imut ya. Nah, biasanya kita menggambarkan atau mencirikan misalnya dengan kacamata. Si tokoh yang ini misalnya. Ipot Zidan nanya, nih pakai Photoshop? Iya, betul. Empat nggak lihat itu ya, chat. Yang mau nanya boleh di chat kalau nggak mau open mic. Ya, ini pakai Photoshop, teman-teman. Ini ada logo PS di sini, Photoshop. Ya, misalnya kita ingin menggambarkan ini anak orang kaya misalnya. Nah, biasanya kacamatanya yang kita bisa bentuk sebagai ya, kacamata kucing ya. Atau yang bentuknya yang unik-unik lah. Biasanya kan kalau orang kaya punya barang yang tidak sama dengan orang kebanyakan. Nah, bisa seperti itu. Omipot Raisa nanya, kalau pakai Bispen 0,5 itu tipis. Biasanya aku kalau gambar pakai ukuran 2,0. Apa nih? Oh, buat kotak panelnya ya? Ya, silakan. Asal konsisten dari awal sampai selesai. Nah, ini kita menggambarkan karakter yang wajahnya misalnya lebar ya. Teman kita yang senangnya suka makan ya. Nah, ini jilbabnya gimana nih biar beda-beda? Ya, teman-teman perempuan pasti lebih paham lah. Lebih paham desain, misalnya dikasih ini. Nah, kalau ini misalnya kita tambahin, teman-teman lebih tahu ya. Atau misalnya ini yang imut. Nah, bagaimana biar menggambarkan orang itu imut?
seperti ini nih. Ini misalnya ini lingkaran ya. Kalau orang biasa kan garis mata begini ya, belah tengah ya. Nah, biasanya orang matanya di sini. Ini juga kan. Nah, matanya pas di tengah. Tapi biar imut, biar kelihatan imut, garis matanya ada di bawah. Jadi bagian atasnya ini lebar, bagian jidatnya. Mungkin ada teman kita yang seperti ini, imut. Nah, gambar ini seperti ini. Nah, misalnya ini anak cowok nih. Ya, anak cowok juga sama. Bentuk wajah kan ada yang tirus, ada yang nah, biasa kan ketika membuat karakter itu di awal ya, misalnya ini lingkaran nih. Kita bagi dua dulu teman-teman. Nah, vertikal, horizontal. Ini juga vertikal, horizontal. Vertikal, horizontal. Ini sama-sama tengah-tengah ya. Tengah-tengah dari lingkaran yang kita buat. Ya. Misalnya lingkaran yang kita, bukan lingkaran ya. Misalnya bentuk wajahnya begini nih. Atau begini. Nah, ini tengah-tengahnya mesti kita garisin. Nanti tergantung teman-teman ingin menempatkan posisi matanya di mana. Nah, kalau yang imut tadi, titik matanya ada di bawah garis mata ya. Nah, biasanya tokoh utama seperti ini nih. Nah, misalnya kita memiliki